Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih berkenan memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya sehingga kita bisa menjalankan berbagai tugas dan aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tugas dan kegiatan kita mengkaji tafsir Al-Qur'an, sebuah daras dan kajian yang sangat penting sebagai hamba Allah. Baiklah, kita pada kajian yang telah lalu telah menjelaskan tentang ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah ini, yaitu tentang orang-orang yang kafir. Hanya 2 ayat saja. Berikutnya tentang kaum munafikin yang sangat banyak sekali dan panjang lebar dibahas. Terkait pembahasan tentang orang kafir sudah kita bahas, tentang sebab-sebab mereka dikunci mati hati mereka. Juga kita membahas, sudah menjelaskan tentang makna al-khatam, makna ditutupnya, dikunci mati hati mereka itu apa makna, dan juga berapa makna tentang al-qalb atau hati. Baiklah, kita akan lanjutkan yang masih sisa sedikit lagi tentang masalah makna al-qalb. Dikatakan di sini sebagai lanjutannya, sahih annal markazal asli lil idraki wal awatifi huwa ar-ruh wan nafsul insaniyah, lakinnal madahira urudil fi'lil jismiyati laha mukhtalifah wa rududu fi'lil fahmi wal idraki tadhharu awalan fi jihadid dimag, bainama rududu fi'lil qadaya al-atifiyah kal hubbi wal bughdi wal khawfi was sakinati wal farahi wal hammi tadhharu fil qalbi bishaklin wadihin wa yahussuha al insanu fi hadzal mawdu'i min al jismi. Arti dan maksudnya adalah benar bahwa pusat utama untuk masalah pencerapan dan pemahaman serta pusat utama perasaan atau sensitivitas adalah ruh manusia dan jiwa manusia. Tetapi yang nampak bagi aksi perbuatan jisim, perbuatan badan itu bermacam-macam. Ya, aksi dan reaksi fisik itu bermacam-macam. Misalnya reaksi sesuatu yang bersifat pemahaman atau memahami sesuatu atau mencapai sesuatu, itu pada awalnya nampak di alat idrak namanya, alat pemahaman, yaitu pada akal manusia.
Artinya ketika kita mendengarkan penjelasan tentang suatu pengetahuan misalnya, atau sesuatu yang kita lihat, atau sesuatu yang kita dengar, maka alat pertama yang memahami hal itu adalah otak kita. Itu tahap pertama, ya. Tetapi hal-hal yang bersifat sensitif atau masalah yang berkaitan dengan masalah perasaan, seperti rasa cinta, rasa dengki, rasa takut, rasa tenang, rasa gembira, rasa sedih, itu terasa sekali dan nampak jelas berada di dalam hati kita, dalam lubuk jiwa kita yang paling dalam. Dan seseorang dia akan merasakan masalah ini di dalam badannya, dalam jisimnya, ya, karena keterkaitan yang erat antara jisim atau badan atau fisik dengan ruh. Walaupun pusatnya ada di ruh kita, tapi lewat fisik kita, sehingga kita merasakan hal itu, rasa takut, rasa benci, rasa tenang, sedih dan seterusnya, seakan berasa di dalam hati kita, dalam dada kita, begitu. Dan tentang pemahaman sesuatu atau kita mencerap pengetahuan sesuatu, kita rasakan adanya di otak kita. Karena semua itu sebagai alat saja sehingga akan sampai kepada ruh dan jiwa kita. Mimma taqaddama nafhamu sabab irtibat al-mas'al al-'atifiyah fil Qur'ani bil qalbi al-'udwi al-'unsuri al-makhsus. Oleh karena itu, dari penjelasan yang telah lalu dapat kita pahami bahwa sebab-sebab adanya hubungan hal-hal yang bersifat 'atifiyah, bersifat sensitif atau perasaan di dalam Al-Qur'an itu berhubungan dengan masalah hati, yaitu masalah anggota badan di dalam tubuh kita ini, ya, seperti akal atau otak sebagai alat dan hati sebagai alat juga dalam tubuh kita. Dan juga hubungannya antara masalah-masalah sifat logis atau akliyah dengan hati kita. Artinya hal itu berhubungan dengan masalah akal dan otak kita. Dengan kata lain bahwa ada hubungan yang erat antara ruh kita, nafs dan jiwa kita dengan badan kita selama kita masih hidup di alam dunia ini. Ketika kita menerima sesuatu, maka yang pertama kita rasakan itu kita merasakannya seakan-akan ada di dalam tubuh kita, ya, otak kita, hati kita, jiwa kita. Padahal itu semua kerja ruh, dan ruh yang menangkap itu semua melalui badan. Itu sisa pembahasan yang telah lalu. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-8 dan seterusnya yang berkaitan dengan kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya, dan sebagian manusia itu ada yang berkata, ya kaum munafikin, aku atau kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga beriman kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Tapi pada hakikatnya, kenyataannya yang sebenarnya mereka itu tidak beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Allah menjelaskan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu dengan sikapnya seperti itu, mereka ingin menipu, ingin membohongi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin menipu dan membohongi orang-orang yang beriman. Tapi pada hakikatnya mereka tidak mungkin dapat membohongi Allah dan membohongi orang beriman. Dan kebohongan dan penipuan tersebut akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tetapi wa ma yashurun, mereka tidak sadar, mereka tidak merasa. Kenapa mereka melakukan hal itu, berbohong pada Allah, pada mukminin? Mereka tidak beriman tapi mengaku beriman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hati mereka ada penyakit, itu penyakit hati. Kemudian Allah menambahkan penyakit hati tersebut dengan sikap mereka yang berdusta itu. Penyakit ada dua, ada penyakit fisik, ada penyakit ruh. Ya, penyakit ruh seperti nifak ini, suka berdusta, ya. Itu dari pusatnya yaitu ruh, yaitu penyakit ruhani. Apa akibat mereka?
mereka berakibat walahum ma'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka semua itu kaum munafikin akan mendapat azab yang pedih lantaran apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Jadi usaha mereka, upaya mereka, perbuatan yang mereka kerjakan sendiri dengan ikhtiar mereka sendiri, itu akan mendatangkan azab yang sangat pedih, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia pun akan mendatangkan keresahan, kegelisahan dan ketidaktenangan, yaitu sifat kaum munafikin. Na'udzubillahi min dzalik.